diferensiasi dari serat-serat lensa. Jadi bisa juga akhirnya terbentuk jaringan fibrotik pada kapsul anterior. Nukleus dan korteks merupakan organ yang paling tua pada jaringan embrional dan fetal nukleus. Kemudian untuk nukleus sendiri dan korteks ini ada yang membagi menjadi nukleus, epinukleus, dan korteks. Dan ini semua yang akan diambil pada saat proses ekstraksi katarak. Secara biologi molekuler, lensa mengandung 33% protein dan 66% air. Untuk protein lensa sendiri terdiri dari water soluble dan water insoluble protein. Yang terbanyak adalah 80% dari protein lensa adalah water soluble. Yang mana nanti water soluble protein ini akan menjadi protein insoluble seiring dengan proses maturasi dari serat-serat lensa, yang mana akan menimbulkan kekeruhan pada lensa yang dikenal dengan katarak. Katarak sendiri merupakan kekeruhan pada lensa, yang mana istilah katarak itu berarti waterfall, dan terjadinya katarak sebagian besar karena age-related. Jadi karena proses degenerasi sehingga protein lensa yang water soluble menjadi water insoluble, menimbulkan kekeruhan pada lensa. Seperti ini ya, ini adanya katarak di bagian nuklear, di nukleusnya. Ini mata yang masih jernih lensanya, terlihat hitam di tengah pupil. Sedangkan katarak bisa terlihat, kalau yang matur akan terlihat warna hitam di tengah, putih di tengah pupil. Selain karena proses degenerasi, katarak sendiri juga bisa terjadi karena kelainan kongenital maupun katarak infantil, kalau bedanya kongenital sama infantil adalah kalau katarak kongenital terjadinya sudah ada sejak lahir, itu bisa terjadi karena ada proses infeksi pada saat intrauterin. Kalau infantil terjadi kekeruhan lensa dalam tahun pertama sejak lahir. Pada umumnya, sepertiga dari kasus katarak kongenital infantil ini berhubungan dengan penyakit lain, misalnya kelainan jantung, kemudian ada kelainan di daerah telinga, yang dia bersifat herediter. Karenanya jika misalnya nantinya kalian bertugas di puskesmas untuk yang awalnya setelah menjadi dokter, jadi ketika menangani persalinan, hendaknya melihat dari secara keseluruhan. Jika terdapat kekeruhan pada lensanya, mungkin segera dilakukan rujuk ke spesialis mata untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena katarak sendiri itu akan bisa berakibat pada katarak kongenital ya, akan bisa berakhir dengan kebutaan karena lambatnya penanganan. Karena katarak kongenital sendiri berarti terjadi hambatan pada proses perkembangan penglihatan karena adanya hambatan di media refrakta. Sehingga kalau katarak kongenital sebaiknya dilakukan pengangkatan katarak walaupun tanpa dilakukan pemasangan lensa intraokuler. Nanti akan dilakukan
pemasangan implan sekunder ketika umurnya sudah usia sekitaran 3 sampai 4 tahun. Jadi yang penting, kataraknya dulu diangkat, setelah itu dibelikan kacamata aphakia untuk bayi, nanti setelah usianya 3 sampai 4 tahun, baru kita lakukan pemasangan, secondary implant IOL ya. Ini pembagian, katarak yang lain, berdasarkan tempatnya. Jadi ini katarak anterior, polaris anterior, keluhannya di bagian sentral dari, eee, bagian anterior lensa. Kalau yang seperti ini katarak nuklear, jadi ini karena pupilnya dilebarkan makanya kita bisa lihat. Apabila pupilnya kembali jadi normal, itu pupilnya akan sebesar ini saja, otomatis akan menghalangi sinar yang masuk ke dalam mata, sehingga perkembangan visusnya bisa terganggu dan bisa berakibat pada ambliopia. Jadi biasanya katarak kongenital itu bisa berhubungan dengan infeksi virus rubella pada 3 bulan trimester pertama dari kehamilan. Yang berikutnya adalah age-related katarak, ini merupakan kasus katarak yang paling banyak. Jadi, mmm, seperti yang di awal disebutkan tadi, eee, terjadi perubahan dari sifat protein yang lensa dari water soluble menjadi water insoluble. Ini katarak berdasarkan, warnanya. Jadi yang lensa yang jernih seperti ini, kemudian lama-lama akan menjadi lebih warna kuning, yang jika makin matur dia akan berubah menjadi coklat, sampai akhirnya hitam, dan ini menjadi, seperti ini, bahkan ada gambaran sunset. Ya, jadi karena korteksnya sudah mencair, sehingga nukleusnya akan lebih berat, sehingga akan berada di bawah sini. Sehingga kita lihat seperti gambaran matahari terbenam. Kalau untuk, age-related cataract sendiri, itu dibagi menjadi nuklear, kortikal, dan subkapsul posterior. Pada penderita katarak bisa dia, subkapsul posterior saja, bisa kadang, nuklear dan kortikal, kadang juga kortikal dan subkapsul posterior, jadi bisa lebih dari satu tipe. Pada katarak nuklear perkembangannya lambat, bilateral, tapi bisa asimetris perkembangannya, jadi tidak selalu kanan sama dengan kiri untuk perkembangannya. Untuk visusnya jauh lebih terganggu pada visus dekat, eee, karena adanya akomodasi itu akan menyebabkan pupil menjadi miosis. Jadi pada near reflex, jadi melihat dekat itu akan terjadi 3 hal. Yang pertama konvergensi, kemudian miosis, dan yang ketiga adalah akomodasi. Nah, karena nuklear ini letaknya di tengah, maka visusnya akan menjadi lebih berat ketika pasien melihat dekat. Namun pada stadium awal terjadi peningkatan dari indeks refraksi pada lensa karena lensa menyerap air sehingga lensa menjadi lebih cembung pada stadium awal. Nah, ini menyebabkan peningkatan indeks bias refraksi pada lensa sehingga menjadi myopic shift refraction. Jadi pasiennya menjadi miop yang tadinya dia normal, emetrop, karena adanya katarak stadium awal, pasiennya menjadi miop sehingga penglihatan jauhnya kabur, akan tetapi
penglihatan dekatnya jadi lebih baik, menjadi lebih baik karena, yang tadinya dia normal penglihatannya menjadi miope. Nah, pada orang tua itu umur di atas 40 tahun ke atas pasti membutuhkan, eee, kacamata baca ya, jadi plus, ukuran plus. Nah, shifting to the myope-nya ini akan saling meniadakan dengan presbiopnya. Karenanya pasien dapat membaca dekat tanpa kacamata. Padahal usianya harusnya tidak bisa lagi dengan tanpa kacamata. Jadi ini biasanya ini yang dikeluhkan sama pasien ketika datang ke dokter mata, dia mengeluhkan gangguan penglihatan jauh. Ketika mau dikasih kacamata jauh dekat, pasiennya bilang, "Untuk dekatnya sih tidak ada masalah dokter, karena penglihatan jauh saya yang kabur, tapi dekatnya terang." Nah, ini yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Jadi, eee, second sight istilahnya. Kalau katarak kortikal biasanya, eee, keluhan yang utama adalah giler, terutama ketika mengendari kendaraan pada malam hari, pasiennya mengeluhkan adanya silau. Jadi, jika seluruh korteks menjadi putih dan opak, ini akan menjadi katarak matur, bergabung dengan nukleus. Tapi jika korteksnya menjadi cair dan nukleus bergerak ke bawah dalam kantong lensa, ini yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu sunset phenomenon, ini adalah Morgagni, katarak Morgagni. Ini katarak kortikal, jika kataraknya baru di korteksnya saja, biasanya dia belum mengeluhkan gangguan penglihatan. Namun apabila dia sudah makin keras dan bersatu dengan nukleus menjadi putih begini, nah ini katarak matur. Jenis lain yaitu katarak subcapsular posterior. Ini merupakan katarak yang sering dijumpai pada usia muda. Lokasinya di aksial posterior ya. Jadi, ini juga keluhannya, mmm, kalau berada di luar ruangan, pasien akan sangat mengeluhkan, kabur. Karena kita tahu ketika cahaya banyak, maka yang terjadi adalah miosis. Jadi seperti ini kataraknya. Kemudian bisa lihat ya, ini yang dimaksud dengan kataraknya adalah yang ini. Jika dengan retroiluminasi kita akan lihat ini. Kataraknya pas di tengah di aksis visual. Yang berikut adalah drug induced lens change ya. Jadi karena eee, perubahan kekeruhan kejernihan pada lensa itu berubah karena pengaruh obat-obatan. Yang terbanyak adalah golongan steroid ya, baik itu jangka panjang, kemudian sistemik, topikal, subkonjungtiva, itu bisa menyebabkan terjadinya katarak lebih awal. Biasanya kekeruhannya ini adalah yang subkapsul posterior. Obat-obatan lain adalah obat-obatan fenotiazin, miotikum, kemudian obat-obat apa,
Mmm, hal lain yang bisa menyebabkan adalah trauma, misalnya benturan ya, trauma tumpul, kemudian trauma tembus, ini pada, eee, kasus dengan benturan atau trauma tumpul. Hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya katarak adalah radiasi, kemudian, trauma kimia, benda asing intraokuler, metabolik, kelainan metabolik seperti diabetes mellitus, kelainan lain pada mata yang juga bisa menyebabkan katarak adalah uveitis, yaitu peradangan pada traktus uvea. Ini disebut dengan katarak komplikata. Biasanya selain kita lihat ada kataraknya, kita juga melihat sisa-sisa peradangan pada mata, terutama di bagian anterior, misalnya adanya keratik precipitate, kemudian adanya sinikia, adanya perlengketan ya, sinikia itu perlengketan antara iris dan lensa. Sindrom eksfoliasi juga bisa kita jumpai katarak ya, ada true exfoliation maupun exfoliation syndrome. Kalau exfoliation syndrome itu biasanya, kita lihat, mmm, bercak-bercak putih di tepi, eee, pupil. Jadi seperti dandruff-like appearance, seperti adanya ketombe di tepi-tepi pupil, dan biasanya pada kasus pseudo exfoliation syndrome ini, eee, tidak mau lebar ketika diberikan, midriatikum. Untuk katarak senilis katarak senilis itu pembagiannya berdasarkan stadium, berdasarkan maturitasnya dibagi menjadi insipient, imatur, matur, dan hypermatur. Ada juga yang membagi berdasarkan kekerasan nukleus. Kalau untuk pengobatan katarak adalah tindakan operasi. Jadi jika kataraknya, jadi intinya katarak itu tidak bisa diberikan obat, jadi penanganannya adalah operasi. Akan tetapi waktu untuk operasinya tergantung dari, visus. Apabila sudah ada kekeruan pada lensa namun masih bisa dikoreksi dengan kacamata, maka operasi belum menjadi pilihan. Jadi misalnya dikoreksi dengan kacamata masih bagus, misalnya dia datang dengan katarak kortikal, kemudian dikoreksi dengan kacamata bisa sampai 20/25, maka operasinya akan ditunda, karena tindakan operasi pun memiliki risiko untuk terjadinya komplikasi. Nah, jangan sampai tindakan operasi yang kita lakukan itu, mmm, memberikan komplikasi sehingga penglihatannya jauh lebih buruk dibandingkan sebelum operasi. Karenanya kita mesti timbang-timbang ini lebih banyak manfaatnya atau kerugiannya ya. Untuk pengobatan katarak sendiri itu dimulai di India dengan teknik, eee, coaching ya. Teknik coaching itu, mmm, dilakukan aspirasi katarak yang masih muda dengan jarum, kemudian ada juga yang menjatuhkan kataraknya, didorong kataraknya sehingga lensanya jatuh ke vitreous. Otomatis dengan dijatuhkannya lensa ke vitreous maupun diaspirasi kataraknya untuk yang soft katarak, maka media refraktor dalam hal ini menjadi jernih, atau kalau jika dijatuhkan ke vitreous maka aksis visual itu akan bersih kembali ya. Bersihnya bukan karena kataraknya hilang, tapi berpindah tempat lensanya.
seperti ini, dan kurang lebih berarti sekitaran 10 sampai 12 tahun yang lalu masih saya jumpai teknik ini. Jadi ada pasien datang dengan apakya tanpa pernah operasi. Jadi ketika saya tanyakan, ternyata beliau pernah datang ke klinik mata yang bukan dokter, ya, klinik mata India yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar waktu itu. Kalau untuk operasi katarak sendiri, itu berawal dari ICCE, yaitu intracapsular cataract extraction. Jadi kataraknya diambil sekaligus dengan kapsulnya, sehingga tidak memungkinkan pasangan lensa pada saat itu, sehingga diberikan kacamata aphakia. Kemudian teknik berkembang menjadi ECCE, yaitu extracapsular cataract extraction. Jadi insisi di bagian inferior, ya, kemudian diperluas dengan gunting, nukleus dikeluarkan dengan ekspresi, baliknya harusnya insisi dulu baru ekspresi. Harus ECCE baru ECCE. Kemudian untuk pada saat pengeluaran nukleus itu bisa terjadi prolaps dari vitreus, yang mana hal ini akan menyebabkan terjadinya retinal detachment juga bisa, sehingga dikembangkanlah teknik yang lebih baik. Ini untuk kasus 6 nih harusnya. Ini pada saat operasi katarak dilakukan kapsulotomi, ya, ini dengan teknik can opener maupun CCC, continuous capsulorhexis kapsulotomi. Setelah itu dilakukan pemasangan IOL. Yang berkembang teknik Peko dengan insisi yang lebih kecil di clear kornea yang sering sekali tidak membutuhkan jahitan. Teknik Peko, kita masukkan alat, kemudian dengan teknik ultrasound dan gelombang suara kita makan korteks dan nukleusnya. Setelah itu kita implan IOL foldable. Jadi pada saat masuk dilipat dulu lensanya, ketika sampai di luar dia akan terkembang IOL-nya. Seperti ini jadinya. Kemudian berkembang teknik 6 small incision cataract surgery. Hal ini karena Peko emulsifikasi itu mesinnya cukup mahal, dan untuk maintenance-nya pun demikian. Untuk daerah-daerah yang baru berkembang mungkin Peko ini akan terasa berat karena BHP-nya agak mahal, ya. Karena yang dikembangkan LASIK yang alhamdulillah insya Allah juga hasilnya sama baiknya dengan Peko, hanya saja lukanya jadi lebih luas. Kan tetapi kalau 6 tidak memerlukan jahitan juga. Pada operasi katarak itu adalah pengangkatan lensa, sehingga kita harus menggantikan dengan lensa yang baru yang jernih. Jadi katarak berdasarkan bahannya ada yang polymethyl methacrylate atau PMMA, kemudian ada akrilik dan ada yang silikon. Pada umumnya terdiri dari optik dan haptik, ya. Optik itu adalah bagian tengah, penampangnya berukuran 5-6 mm, dan haptik adalah kakinya untuk menunjang panjang keseluruhan dari IOL.
yaitu sekitaran 12 sampai 13. Penempatan IOL sendiri harusnya disesuaikan dengan posisi anatomi dari lensa yang kita ambil, yaitu di capsular bag. Namun apabila tidak memungkinkan dipasang di capsular bag, jadi terpasangnya bisa di anterior maupun di depan dari katarak dari kapsul anterior. Tetapi sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu power dari lensa yang akan kita masukkan. Untuk biometri sendiri itu menentukan eh, menentukan IOL powernya itu bermacam-macam rumusnya ya, ada SRK, SRKT, Holliday, Overkey. Kalau untuk biusnya atau anestesi itu operasi katarak mulai dari topikal, kemudian yang tetes mata, bisa juga subkonjungtival, anestesia, subtenon, maupun peribulbar. Untuk katarak pada anak-anak ini berbeda dengan orang dewasa menentukan operasinya. Kalau untuk orang dewasa, kita masih bisa timbang-timbang manfaatnya lebih banyak atau tidak dioperasi misalnya. Tapi kalau anak-anak sudah harus ketika pertama kali datang ke dokter mata, dilihat ada kataraknya, maka sudah dipertimbangkan untuk operasi katarak dalam waktu dekat karena katarak harus dioperasi sedini mungkin karena eh, eh, golden period dari visual development itu yang kita kejar. Jadi kalau misalnya sudah 3 bulan, mungkin berat sudah cukup, dokter anak juga sudah ACC, dokter anestesi juga sudah oke, maka harus secepatnya dilakukan katarak meskipun tanpa diikuti dengan implan IOL. Untuk katarak senil, katarak yang pada bayi ya, katarak kongenital. Untuk komplikasi operasi katarak sendiri eh, bisa terbagi intraoperatif maupun postoperatif. Intraoperatif misalnya luka incisi terlalu besar, tekanan dari luar bola mata, maupun tekanan dari vitreous yang tinggi yaitu tekanan intraokuler. Postoperatif adanya luka yang tidak kedap, kemudian pupillary block dan suprachoroidal bleeding ya, corneal edema maupun perdarahan pada saat operasi. Komplikasi untuk pemasangan IOL itu macam-macam, ada desentrasi atau dislokasi IOL ya, terjadi pergeseran ini karena misalnya penempatan haptik yang asimetris, misalnya satu in the sulcus, satunya in the bag, in capsular bag di dalam kantong, atau terjadi kelainan pada zunanazin sehingga terjadi desentrasi dari IOL, miring lensanya. Masalah lain yang akan muncul pada pasien pasca operasi katarak
Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya pasien mengeluh penglihatan jauhnya kabur, tapi penglihatan dekatnya bagus untuk katarak dengan stadium awal. Setelah pasiennya dioperasi, maka Mmm, penglihatan jauhnya menjadi baik, akan tetapi pasien kehilangan penglihatan dekatnya, karena memang tidak bisa berakomodasi lensa yang palsu ini pseudophaky, kan sudah pseudophaky, jadi lensa yang diimplan itu tidak mempunyai kemampuan untuk akomodasi. Sehingga pasien biasanya mengeluhkan penglihatan jauhnya sudah baik sekarang, tapi penglihatan dekatnya jadi kabur, sehingga pasiennya akan memerlukan kacamata baca, ya. Kecuali apabila pasien dipasangkan, multifocal IOL. Tetapi lensa untuk jenis IOL yang ini itu harganya lebih mahal daripada lensa yang monofokal. Jadi kalau multifocal IOL itu seperti ini, jadi ada, eee, perbedaan ukuran di area di zona-zonanya ini, tergantung jaraknya ini untuk jarak dekat, jarak intermediate, dan jarak jauh. Saya izin angkat telepon dulu. Yang berikutnya adalah mengenai dislokasi lensa, terjadi di, akibat trauma misalnya, range-nya rata-rata pada usia muda ya, 53% dari pasien usia antara 7 sampai 30 tahun. Ini 2 tipe dasar trauma yang melibatkan lensa, kehilangan transparansi telinga jernihnya, jadi terjadi katarak dan gangguan posisi, subluksasi maupun dislokasi. Jadi ini pada trauma pada lensa, jika itu IOL maka bisa terjadi, mmm, kerusakan pada IOL-nya, di haptiknya maupun dioptiknya, dan bisa menyebabkan kekeruhan pada IOL. Dan jika ini terjadi, maka dilakukan IOL exchange. Sedangkan jika masih lensa asli, maka bisa terjadi, sama juga kehilangan kejernihan dan terjadi di posisi yang berubah,
posisi yang berubah ini bisa subluxasi maupun dislokasi. Untuk dislokasinya bisa posterior, bisa ke anterior, bahkan ekstraokuler jika traumanya trauma tembus. Untuk terapinya ya tetap harus IOL exchange. Untuk evaluasi, slit lamp adalah alat yang paling penting untuk mendiagnosis adanya katarak maupun adanya pergeseran pada posisi lensa. Ini kita lihat tadi, saya sampaikan di awal bahwa di ekuator itu adalah ada zona zen yang menggantung lensa agar posisi lensa bisa berada di tengah. Namun apabila terjadi zona lisis, putus misalnya ini putus di bagian inferior sehingga lensanya tertarik ke superior. Tanda dan gejala dari subluxasi adalah gangguan visus, kemudian monokular diplopia, penglihatan ganda ya. Kemudian ada astigmat, ada glare, dan myopic shift untuk gejalanya. Sedangkan tanda-tandanya bisa terjadi inflamasi, kemudian bilik mata depannya menjadi tidak seragam untuk kedalamannya, kemudian ujung lensa terlihat, yaitu tadi seperti di ekuatornya terlihat, karena harusnya ekuator tidak terlihat, karena dia berada di belakang iris. Dan adanya peningkatan TiO karena adanya prolaps infiltrius ke bilik mata depan. Terapinya tidak diperlukan intervensi jika keluhannya minimal, terapi konservatif, kemudian bisa jika keluhannya cukup mengganggu, bisa dilakukan ekstraksi lensa dan penanaman IOL. Nah, untuk penanaman IOL-nya sendiri bisa kita tentukan berdasarkan dilihat dulu kalau kapsular bag-nya itu masih baik, masih memungkinkan untuk pasang di posterior, maka kita pasang di posterior. Akan tetapi jika kita lihat kapsular bag-nya sama sekali tidak baik, maka bisa dilakukan ekstraksi katarak dan pemakaian iris claw IOL. Kalau yang ini itu dislokasi, jadi seluruh zona zen itu sudah terlepas sehingga hanya terlihat sedikit saja dari lensanya. Biasanya datang dengan keluhan penglihatan yang sangat buruk. Jadi untuk kasus dislokasi maupun subluxasi itu bisa terjadi pada pasien yang memang phakic eye maupun yang pseudophakic. Saya rasa sampai di sini pemaparan saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tolong dibuka semua kameranya. Ada yang ingin tanyakan, silakan. Mudah-mudahan cukup jelas ini. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi dokter. Iya. Permisi dokter, perkenalkan nama saya Muhammad Fudail dengan iron sampel 076. Izin bertanya dokter, tadi dijelaskan kalau misalkan anak-anak itu bagusnya dipercepat untuk operasi kataraknya. Namun itu untuk pemasangan lensa intraokulernya itu tidak
biar tidak perlu. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, apakah penglihatannya itu tetap bagus atau nanti atau keadaannya bagaimana dokter? Terima kasih dok. Baik, saya luruskan ya. Jadi bukan tidak perlu dilakukan implantasi IOL, tetap harus dilakukan implantasi IOL pada katarak kongenital, akan tetapi waktunya ditunda. Jadi, pemasangan IOL pada bayi dengan katarak kongenital itu ditunda sampai usianya sekitar 3 sampai 4 tahun, sampai diameter korneanya lebih dari 10 milimeter. Karena kalau misalnya pada bayi diameternya belum sampai 10 milimeter, kemudian kita lakukan pemasangan IOL, yang ada IOL-nya akan terlipat, sehingga dia akan, mendorong iris ke depan, akan menutupi aliran dari humor aqueous ke trabecular meshwork. Sudut iridokornealnya akan menjadi sempit. Saya coba, kita ingat kembali bahwa posisi lensa, ya ini ya, lihat gambar, pada slide saya ada ya, slide-nya ada, Tadi dokter lihat dok. ya. Ini posisi lensa ada di sini. Pada bayi baru lahir, itu diameter korneanya masih sedikit deh, kurang dari 9 mili. Sehingga kalau kita pasangkan IOL ke dalam sini, yang mana panjang IOL itu 12 sampai 13 mili. Secara keseluruhan ya, dari haptik to haptik itu overall length namanya, itu sekitar 12 mili. Bentar, nah ini, haptik. Jadi untuk panjang keseluruhan 12 sampai 13 mili. Sedangkan diameternya tidak sampai 10 mili, diameter kornea. Yang dimaksud 12 sampai 13 mili itu ini. Dari haptik ke haptik sana itu panjangnya 12 sampai 13 mili tergantung lensanya. Nah, sekarang dia diameter korneanya tidak sampai 9 mili. Otomatis akan terlipat. Haptiknya itu akan lari naik ke depan, ya, sehingga mendorong iris ke depan. Akibatnya apa? Sudut iridokornealnya menjadi sempit. Kalau sudut iridokornealnya sempit, maka aliran humor aqueous akan terganggu, menyebabkan terjadinya glaukoma, peningkatan tekanan intraokuler yang akan berujung pada glaukoma. Percuma kita pasang lensanya kalau kita bikin matanya rusak lagi karena glaukomanya. Karenanya belum ditunda pemasangan IOL-nya pada pasien dengan katarak kongenital. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, apakah penglihatannya akan membaik? Jelas penglihatannya tidak akan baik karena lensanya tidak ada. Karenanya pada pasien dengan katarak kongenital, kita lakukan pemberian kacamata afakia terlebih dahulu sebelum pemasangan lensa intraokuler pada usia preschool. Jadi usia-usia sekitar 3, 4, atau 5 tahun sebelum dia sekolah, kita pasangkan implan. Jadi ketika diameternya sudah lebih dari 10 milimeter, baru kita pasangkan implan IOL. Bagaimana penanya, sudah cukup jelas? Permisi dokter, sudah jelas dok. Terima kasih dok. Baik, jadi saya luruskan kembali tadi ya, bukan tidak dipasang, tapi ditunda. Ditunda pemasangan implan IOL-nya, tapi disegerakan pemberian kacamatanya langsung dikasih. Kacamata afakia namanya. Frame-nya berbeda. Frame kacamata untuk bayi itu berbeda dengan frame kacamata untuk anak-anak maupun orang dewasa. Jadi frame-nya keseluruhannya itu bahannya karet dan dia tidak dicangklongkan ke telinga, tapi diikat di seluruh kepalanya. Itu untuk kacamata afakia. Coba nanti boleh googling kacamata afakia pada bayi. Penanya yang lain dipersilakan.
Ini masih ada yang belum open kameranya ya. Masih banyak yang belum. Permisi dokter. Ya, silakan. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan saya Elca Kristina Natalia, akhiran stambuk 031, izin bertanya dokter. Jadi untuk yang dari kongenital kan tadi berarti dari lahir kan dok. Ya. Jadi pada saat dia lahir, pas di screening itu, apakah di pada matanya itu sudah terlihat keruh yang seperti pada Dewasa yang sudah katarak. sangat kataraknya sudah sangat parah begitu dok, ataukah keruhnya itu masih yang tidak terlalu terlihat begitu dok? Tidak langsung keruh, memang ada putih, jadi namanya leukokoria. Jadi adanya leukokoria, ada putih di pupil, itu menandakan adanya kekeruhan di bagian belakang iris. Jadi adanya leukokoria putih di tengah pupil, itu keluhannya bisa macam-macam. Bisa dia katarak kongenital, bisa dia retinoblastoma stadium awal, atau persisten PHPV, persisten hiperplastik, aduh saya lupa namanya, PHPV, tapi kelainan juga. Jadi kalau ada menemukan leukokoria, sebaiknya langsung rujuk ke spesialis mata untuk diperiksa lebih lanjut, apakah ini katarak, apakah ini ada kelainan lain. Retinoblastoma itu insidensnya itu usia 2-5 tahun. Akan tetapi juga ditemukan ada kasusnya sendiri ya di Palu 6 bulan, usia 6 bulan. Jadi di luar dari teori insidens 2-5 tahun, dia 6 bulan ada leukokoria, ternyata dia retinoblastoma, sudah stadium yang harus dia intraokuler, masih stadium intraokuler waktu itu, masih stadium 1. Dianjurkan untuk pengangkatan bola mata, tapi pasiennya nggak mau, sampai akhirnya menjadi lebih berkembang, akhirnya menjadi bilateral retinoblastoma. Alhamdulillah dengan dilakukan enukleasi, dua-dua bola matanya diangkat dan dilakukan kemoterapi, alhamdulillah anak itu masih sehat sampai sekarang. Tapi ya enggak melihat. Jadi leukokoria, tetap putih, adanya putih di pupil. Jadi berbeda dengan katarak pada orang dewasa yang dia butuh waktu, yang tadinya kuning mungkin warnanya agak abu-abu sedikit, makin lama makin berkembang kataraknya hanya di putih. Kalau pada leukokoria tidak, dia langsung seperti ini. Kita lihat ada pupil, ada putih di tengah pupil. Bagaimana penanya, sudah jelas? Permisi dokter, iya baik dokter, sudah jelas dokter. Baik, yang Terima kasih, lain dokter. masih ada. Terima kasih, Dek. Masih ada pertanyaan? Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya ada? Nggak ada ketua kelompoknya? Dokter, Iya, minta tolong di absen, Dek. Yang hadir hanya 130 barangkali. Nggak sampai 130 kalau ada koas masuk sini juga. tapi dokter, iya baik dokter, sudah saya screen dokter. Iya, tolong nanti di ya. Tadi disampaikan bahwa jumlah jumlah mahasiswa 160 ya. Dokter, iya dokter. Jadi enggak sampai 160 juga. Sementara ada juga yang dari koas Unpad yang bergabung. Untuk pertanyaan lain ada, Dek?
Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu kuliah pada sore hari ini. Untuk materinya akan saya kirimkan pada ketua kelompok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.